Ayo, ayo, ayo. Ah, kalah. Saat ini, judi slot online semakin mudah diakses oleh siapa saja, termasuk anak muda. Namun, tahukah kamu bahwa di balik kemudahan dan juga keseruan tersebut, ada bahaya yang mengancam kesehatan mental mereka? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jesaya Karmel Saputra dengan NIM 231324022 dari Pendidikan Ekonomi. Hari ini saya akan mempresentasikan esai saya yang membahas tentang dampak kecanduan judi slot online bagi kesehatan mental anak muda. Fenomena ini sangat marak dan penting untuk kita pahami bersama. Judi online atau yang seringkali disebut dengan istilah slot, nah akhir-akhir ini telah menjadi fenomena yang sangat populer di kalangan masyarakat. Jadi, apa sih judi online itu? Nah, judi online merupakan suatu tindakan mempertaruhkan harta menggunakan media internet sebagai perantaranya. Jadi, seorang penjudi akan membuat kesepakatan mengenai ketentuan permainan dan juga harta yang akan dipertaruhkan. Ini berarti Anda bisa melipat gandakan uang atau bisa kehilangan uang dengan cara yang instan. Di era digital ini, memang harus diakui bahwa judi slot online menjadi salah satu bisnis yang berkembang pesat di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia. Nah, di Indonesia sendiri, meningkatnya perjudian online terjadi seiring dengan mudahnya mengakses internet, terutama akses untuk masuk ke situs atau website judi online. Ditambah lagi dengan metode transaksi dan depositnya yang secara online, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, yakni cukup melalui m-banking ataupun e-wallet. Banyak yang menjadi korban dari judi slot online ini, terutama di kalangan anak-anak muda. Jika terus dibiarkan, maka mereka yang kecanduan akan mengalami gangguan mental seperti stres, kemudian anxiety. Dan ketika seorang anak muda terlibat dalam judi slot online, mereka seringkali mengalami tekanan untuk menang dan merasa cemas saat mengalami kekalahan. Ketika harapan untuk menang tidak tercapai, perasaan gagal dan kehilangan bisa juga memicu depresi. Anak muda yang mengalami kerugian finansial seringkali merasa putus asa dan tertekan. Ini tentu saja bisa mengganggu keseharian mereka. Dan lebih parahnya lagi bahwa kasus kriminalitas dan bunuh diri yang terjadi di masyarakat itu berakar dari kecanduan judi slot online. Ada beberapa faktor dan alasan yang menyebabkan seseorang terjun dalam perjudian slot online. Di antaranya yaitu ada faktor ekonomi, faktor lingkungan, kesempatan karena FOMO, dan sebagainya. Dari sekian banyaknya alasan seseorang bermain slot, alasan utama anak muda bermain slot adalah karena FOMO. Mungkin beberapa dari kalian pernah melihat di media sosial, banyak sekali akun-akun yang memposting hasil keuntungan yang biasa disebut sebagai max win dari bermain judi online. Nah, tentu saja hal tersebut membuat para anak-anak muda tertarik untuk mencoba dan tidak ingin melewatkan kesempatan di mana mereka dapat menggandakan uangnya secara instan. Padahal cara tersebut sangatlah tidak benar. Maraknya judi online di kalangan anak muda ini menandakan bahwa literasi digital dan finansial anak muda masih sangatlah kurang. Apa sih literasi finansial digital itu? Jadi, literasi finansial digital merupakan suatu pemahaman tentang aktivitas pelayanan keuangan atau metode pembayaran dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, dengan memperkuat literasi digital finansial, maka seseorang akan dapat memahami lebih baik cara menggunakan layanan keuangan secara online, termasuk mengetahui bahaya dari judi online. Berbicara mengenai judi online, apakah kalian tahu ada keunikan psikologi dari seorang penjudi? Menurut seorang ahli psikologi, yakni Dr. Fong, mengatakan bahwa penderita kecanduan judi online secara psikologis memandang perjudian sebagai jawaban atas permasalahannya. Saat dimana mereka sudah berada pada titik kecanduan, perjudian bukan lagi dipandang sebagai hiburan. Mereka kini memandang perjudian sebagai sarana untuk mengatasi stres atau kecemasannya. Bahkan, beberapa dari mereka menjadikan judi sebagai sumber pendapatan utamanya. Tadi, kita sudah membahas mengenai pengertian judi slot online, lalu dampaknya,
dan juga faktor yang mempengaruhi anak muda terjun ke dalam judi slot online. Nah, sekarang saya ingin membagikan tips atau solusi yang dapat dilakukan apabila di antara dari kalian merasa mengalami kecanduan judi online. Apa saja sih tipsnya? Jadi yang pertama yaitu dengan menyadari bahwa kalian memang mengalami kecanduan. Setelah menyadarinya, yang kedua, bicarakan masalah tersebut pada orang yang dipercayai seperti orang tua atau teman dekat untuk membantu mengatasinya. Yang ketiga, Anda bisa memblokir seluruh akses judi slot yang ada di semua media sosial. Kemudian yang keempat, apabila kalian masih merasa kesulitan, kalian bisa mencari pertolongan pada seorang profesional seperti hipnoterapi atau ke psikiater. Nah, jika sudah berhasil mengatasi kecanduan ini, janganlah sekali-kali kalian mengulangi mengaktifasi dopamin yang ada di dalam otak melalui judi slot online. Untuk meminimalisir kasus akibat judi slot online, diperlukan campur tangan dari pemerintah. Pemerintah juga harus terus berupaya lebih keras lagi untuk memberantas situs judi online, agar tidak ada korban jiwa lebih banyak lagi. Karena meskipun dalam UU ITE pasal 27 ayat 2 tahun 2024 sudah diatur hukum tentang judi online di Indonesia, menurut saya keberadaan hukum tersebut masih kurang mampu memberikan efek jera dan ketakutan bagi seorang bandar judi. Kominfo juga harus lebih menegaskan dan memperketat kembali soal pemblokiran dan pengawasan terhadap situs-situs judi online yang tersebar di internet. Nah, harapannya di masa depan nanti, generasi muda dapat bebas dari pengaruh judi slot online. Sekian video presentasi dari saya dan juga materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.